Oke, kita siapkan firman Tuhan, kita siap untuk mendengarkan. Kita buka bersama-sama Markus 15 ayat 42 sampai 47. Sehari ini kita mempersiapkan diri untuk memberi korban persembahan bagi pembangunan Gereja Mawar Syaron di mana-mana. Yang Surabaya, yang mempersembahkan di sini akan dipakai untuk pembangunan gereja pusat. Yang di regional akan untuk kepentingan masing-masing regional. Tapi kita serentak hari ini sama-sama ingin memberi persembahan korban. Nah, kebaktian pertama di sini tadi saya berkhotbah. Hari ini serentetan orang-orang yang memiutangi Allah di masa transisi yang sangat penting. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih di masa-masa yang sangat penting itu, yaitu di masa transisi. Kebaktian satu, saya sampaikan tentang seorang pemilik restoran. Di tempat itu diadakan perjamuan kudus yang perdana dalam sejarah gereja. Di kebaktian 2 saya sampaikan tentang Simon dari Kirene, di mana karena dia dipaksa memikul salib, berkat pun turun ke atas anak cucunya, Rufus dan Alexander, putra-putranya. Kebaktian ini saya terinspirasi dengan cintanya Yusuf Arimatea terhadap Tuhan Yesus. Bagaimana cintanya itu tanpa pamrih sekali. Motivasinya itu bersih sekali. Kita baca dulu ayatnya, Yesus dikuburkan 42 sampai 47, kita baca bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lebih keras ya, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Katakan amin. Yusuf Arimatea, seorang yang memiutangi Allah. Seorang hamba Tuhan di masa transisi yang sangat penting. Di weekend itu, akhir pekan yang mengubah sejarah manusia, dia berperan. Tuhan memang pernah hutang sama siapa sih? Gak pernah. Tapi siapa berbuat baik kepada namanya, memiutangi Allah. Apalagi di saat-saat Tuhan memerlukan. Loh, Tuhan bisa nggak menggenapi rencananya tanpa kita? Bisa. Dia juga bisa pilih malaikat. Dia bisa turun tangan sendiri. Sekalipun rencana Tuhan tidak pernah gagal dan kita nggak bisa membantunya, tapi Allah cara kerjanya selalu memilih manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya atau untuk bekerja sama dengan dia. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu perlu bantuan kita. Tapi kita ini diberi kesempatan untuk memiutangi Allah. Kebaktian 2 saya sampaikan, Tuhan pura-pura butuh. Sama dengan orang tua kadang-kadang pura-pura perlu makan es krim anaknya. Itu hanyalah untuk menguji hatinya. Atau lebih tepatnya untuk bisa untuk mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Contohnya tentang berbagi. Contohnya tentang memberi. Supaya suatu hari anak itu bisa diangkatnya menjadi CEO perusahaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saya bilang memiutangi Allah, jangan pernah pikirannya seperti kita miutangi manusia. Allah kita nggak miskin, Allah kita maha kaya. Dia punya segala sesuatu. Tapi ini kesempatan kita ketika Tuhan ada perlu. Dan hari itu Yesus nggak ada yang mau jamah. Murid-murid terdekatnya pun lari semua, tak terkecuali murid yang paling disayangi oleh Tuhan. Itu dikatakan di Alkitab, lari telanjang loh karena bajunya ketarik orang. Siapa yang peduli mayatnya lah? Kalau mayat Yesus tidak ada yang turunkan dan kuburkan, nanti kebangkitannya dianggap abal-abalan atau dianggap hanya cerita belaka. Kalau mayatnya hilang, nanti kalau bangkit di mana, bisa aja semua berkata, itu cuman orang Kristen buat cerita. Nubuatan Allah harus digenapi dan harus ada orang yang berada di sana mendukung dan menjadi bagian dari nubuatan Allah.
Dan Yusuf Arimatea satu-satunya orang yang menawarkan diri untuk menguburkan Yesus. Tidak ada orang lain yang lainnya lari. Dan dia orang kaya loh. Zaman itu orang bisa punya kuburan, bukan yang ditanam tapi yang di goa, digulung batu. Hari ini kalau Anda ke Yerusalem yang pergi sama saya berapa minggu yang lalu tahu, ada sebuah pekuburan Yahudi di tengah-tengah kota yang memandang ke arah The Golden Gate atau gerbang emas, tempat nanti Mesias dikatakan dari sanalah keluar Mesias di akhir zaman akan membuka pintu itu. Kalau siapa yang membuka pintu itu, dialah itu, itulah dia. Tahu nggak? Hanya yang kaya bisa di situ. Ini bukan kuburan satu-satu begitu, kafling berapa, ini satu gua sendiri. Kuburan first class. Ini orang kaya. Dari sini saya beritahu, orang kaya atau miskin, semua ada tempat di hati Allah. Allah kita bukan komunis, Allah kita bukan kapitalis. Allah kita selalu meresponi mereka yang bersedia untuk dipakainya. Selalu ada ruang bagi yang si kaya, selalu ada ruang bagi si miskin. Alkitab penuh dengan cerita bagaimana Allah memakai kedua-duanya. Jadi Yusuf dari Arimatea ini luar biasa. Dia ini menaruh diri menjadi satu-satunya. Dan ceritanya nggak pernah lagi diungkit sesudah dan setelah itu Yusuf Arimatea kemana, ngapain, nggak ada. Tapi dia bisa ditemukan di dalam waktu yang tepat ketika Tuhan membutuhkan, dia ada di sana untuk menawarkan diri. Sehingga namanya tercatat dalam sejarah sebagai seseorang yang memiutangi Allah. Amazing bukan? Luar biasa. Mau tahu nggak satu orang yang tidak memiutangi Allah? Mereka pasti akan menyesal selama-lamanya, yaitu rumah penginapan. Ketika Maria hamil besar, udah mau melahirkan, dan Yusuf ketok-ketok pintu, tidak ada satu pun yang membuka. Sheraton nggak buka diri, Hyatt juga enggak. Andai kata tahu itu anak siapa, itu orok siapa di kandungan Maria, itu anak Allah. Saya kalau punya rumah penginapan, nggak usah yang brand name internasional, Losmen pun jadi, saya pasti buka diri, saya pasti diberkati. Minimal sepanjang sejarah, selalu akan ada pepatah kelahiran Yesus. Kalau Losmen saya namanya Losmen Melati, maka sampai selama-lamanya dalam sejarah manusia akan teringat dan dikenang seperti wanita Narwastu itu yang mencuci kaki Yesus. Satu-satunya yang melakukan itu. Sampai selamanya kelahiran Yesus di Bethlehem. Natal dirayakan seluruh dunia, selalu nama penginapan saya akan di copyright di sana. Jesus by Losmen Melati. Mereka keceleh hari itu. Mereka menilai seorang manusia dari tampangnya. Tidak tahu di balik itu ada rencana Allah. Di balik itu ada maksud ilahi. Di sini kita akan membangun sebuah gedung. Bukan untuk kemegahannya, untuk pekerjaan Allah menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Dari sini akan sampai Wonjo, sampai kemana-mana, sampai ke Pakistan, sampai kemana nanti, sampai Tuhan katakan sejauh apa misi ini akan berjalan menjadi rumah roti Bethlehem, artinya rumah roti. Di sini ada roti bukan hanya jasmani, tapi rohani, pengajaran akan mengalir dari sini sampai ke bangsa-bangsa. Ini waktunya kita lagi membangun. Kesempatan dalam kesepitan, kapan lagi Tuhan membutuhkan? This is the time. Kita memiutangi Allah. Yusuf Arimatea. Saya tidak mau ketinggalan. Saya tidak mau ketinggalan. Tuhan bisa nggak bangun gedung kita ini tanpa satupun dana dari jemaat? Bisa. Tapi kalau Tuhan lakukan itu berarti Anda dan saya disingkirkan dari rencana Allah. Tuhan akan pindahkan harta dari orang fasik ke orang benar, orang fasik itu yang diberkati. Dari seberang laut, Tuhan akan justru bukan datangkan devisa melaluimu, akan terbangkan devisa keluar sana, meninggalkanmu. Saya tidak mau, saya akan berkata Tuhan ini aku mau ambil bagian dalam penggenapan rencanamu. Jangan singkirkan dan sisihkan aku. Amin Bapak Ibu. Bisa nggak Tuhan bangun tanpa satupun dana dari kita? Bisa, sebab itu saya anggap khotbah saya ini bukan khotbah menggalang dana. Karena saya sendiri akan beri dana. Jangan salah, saya dan keluarga saya pemberi, bukan penerima. Saya tidak mau, kalau saya tidak mau saya harus beritahu kepada Anda supaya Anda juga dapat kesempatan.
untuk mengambil bagian dalam penggenapan nubuatan bahwa dari rumah gereja Mawar Sharon ini akan sampai ke bangsa-bangsa. Kalau zaman dulu kelahiran udah telat, kita nggak hidup di zaman itu. Kalau seperti Simon Kirena yang pikulkan salib Yesus, dia satu-satunya loh. Tadi saya ceritakan kebaktian 2, kalau dia nggak pikulkan, Yesus bisa mati kelelahan. Saya panjang lebar jelaskan penderitaan Tuhan sebelum penderitaannya di atas kayu salib. Saya nggak hidup di zaman itu, mana bisa pikulkan salib Yesus. Apalagi kebutuhan Tuhan, dia mau bangun rumah. Dan rumah ini pun untuk anak-anaknya, bukan untuk dia. Untuk misinya dijalankan melalui kita. This is the time. Ini opportunity atau kesempatan bagi kami. Tuhan bisa nggak mendirikan gereja Mawar Sharon ini, membangunnya tanpa dana kita? Bisa. Tapi saya nggak mau begitu. Saya akan iri. Kenapa aku makan remah-remah, tetapi orang fasik makan roti? Aku mau, ini menjadi kesempatan. Aku diberkati. Tapi aku harus belajar memberkati Tuhan dulu. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu maksudnya. Dan jangan pernah ada di antara kita yang mulutnya tidak hati-hati berkata kata-kata yang sia-sia. Contohnya, Mawar Sharon itu dibangun di atas dasar persembahan orang-orang kaya. Salah loh ya, itu enggak. Dalam sejarah Mawar Sharon berdiri enggak gitu loh ya kejadiannya. Kita Mawar Sharon tidak deketin orang kaya. Camkan tanam itu. Jangan pernah ada orang yang ngomong gitu, jangan sampai terdengar di telinganya Tuhan Yesus. Karena kalau siapapun yang mengatakan itu, kutuk pasti turun ke keluargamu. Saya jamin kutuk pasti turun ke keluarga Anda. Karena yang Anda serang adalah istrinya Tuhan. Mempelai wanitanya, gereja. Don't say that. Mawar Sharon berdiri hari ini dan akan terus membangun. Bukan di atas dasar orang miskin atau orang kaya. Tapi orang taat. Kaya atau miskin gak masalah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan kalau dalam rombongan orang taat, saya mau jadi salah satu, saya nggak mau disisihkan Tuhan, saya nggak mau ketinggalan. Ini aku, bukankah Paulus berkata, Yesus berkata, bahwa terlebih diberkati memberi daripada menerima. Saya mau Tuhan pakai keuangan saya mau supaya keluarga saya dipakai oleh Tuhan. Yusuf Arimatea kembali ke sini saya jelaskan. Orang ini luar biasa komitmennya sama Tuhan. Coba lihat ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Dia anggota majelis besar loh yang terkemuka. Sanhedrin contohnya. Ya itu Sanhedrin maksudnya. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, berhenti di sana. Saya kagum karena cintanya Yusuf Arimatea kepada kerajaan Allah. Karena dikatakan dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Cintanya kepada kerajaan Allah melebihi segala kekecewaannya sebagai manusia. Apalagi rasa takutnya. Loh kok bisa? Dikatakan di ayat ini tadi yang kita baca di ayat 43, dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ada satu orang lagi yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Salah satunya yang paling ekstrim contohnya. Yang lainnya juga menantikan kerajaan Allah. Namanya Yudas Iskariot. Dan ketika dia lihat Yesus ini tidak sesuai ekspektasinya, Yudas Iskariot adalah sebuah tipe orang Kristen yang ikut Tuhan itu ada maunya. Aku ikut Tuhan supaya aku kaya. Aku ikut Tuhan karena Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku kecewa. Aku ikut Tuhan karena Tuhan bisa kasih aku jodoh. Aku ikut Tuhan karena aku mau melayani karena orang itu berubah dulu dan baik sama aku. Yudas Iskariot gitu. Dan ketika ekspektasinya tidak kunjung tiba atau yang terjadi tidak sesuai dugaannya, dia kecewa sama Tuhan, dia jual Yesus saat itu juga. Menantikan kerajaan Allah gak ada salahnya. Tetapi kita harus menantinya dengan cinta. Mencintainya jauh lebih baik, saudara. Dan waktu Yesus mati, Yusuf Arimatea harusnya kecewa. Dia menantikan kerajaan Allah karena pikirannya kan masih belum pikiran perjanjian baru. Kita tahu bahwa Mesias bukan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi atau jasmani atau duniawi. Tetapi membebaskan dari dosa. Tapi Yusuf Arimatea waktu itu kan pikirannya masih lama. Wong Petrus aja berpikiran begitu kok. Yohanes pun juga padahal yang paling dekat. Gak ada orang mengerti kerajaan Allah saat itu. Mereka kira Yesus datang membebaskan mereka dari cengkraman Roma. Waktu Yesus meninggal dunia, mati di depannya. Kalau saya jadi Yusuf Arimatea, kalau kita jadi Yusuf Arimatea, kita pasti udah kecewa. Udah, gue gak mau ada hubungan apa-apa sama Yesus itu. He's my past already, dia adalah masa laluku. Dia adalah masa laluku, dia adalah harapanku yang sia-sia. Aneh
damainya, tetap cinta. Kok bisa ya? Saya hari ini jarang melihat orang yang mencintai Yesus melebihi Yusuf Arimatia. Komitmennya pada Tuhan yang mati, melebihi komitmen kita pada Tuhan yang hidup. Kita tahu Tuhan hidup, Tuhan sanggup, itu pun kita masih bolong-bolong, komitmen kita itu masih hitung-hitung, perhitungan sama Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan, kita komitmen sama Tuhan itu masih bersyarat. Ini orang udah boleh dikatakan secara manusia udah kecewa. Tuhan gak bisa beri apa-apa sama aku. Yang dia sembah udah mati. Yang dia harap-harapin udah mati. Kok masih bisa cinta setengah mati ya? Kalau kita ngasih sekarang ya, di gereja-gereja, kalau nggak hati-hati, kita otak-atik adalah keserakahan. Ayo beri, kamu akan jadi kaya, ayo beri. Kamu akan dikembalikan 30, 60, 100 kali ganda, itu ayat yang paling banyak pelecehan. What if, kalau Anda memberi hari ini Anda nggak dapat apa-apa kembali? Anda masih beri nggak? Seperti Yusuf Arimatea. Bagaimana jika kalau hari ini Anda melayani dan Anda sendiri nggak sembuh? Anda berdoa dan nggak kesembuh, Anda akan tetap berdoa nggak? Bersyukur sama Tuhan enggak? Bagaimana jika Anda terus melayani dan Tuhan tidak berbuat baik kepadamu, masih melayani Tuhan enggak? Dia komitmennya sama Tuhan yang mati. Melebihi komitmen kita kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Di gereja-gereja lebih 30, 60, 100 kali ganda. Saya beritahu hari ini akan ada kotak di depan sini, kita kasih persembahan untuk rumah Tuhan. Kalau Anda masih punya motivasi, aku kasih itu sekalian, simpan amplopmu. Jangan dikasih. Wah, ini adalah khotbah fundraising yang gagal menurut saya. Harusnya kalau fundraising itu gini loh, ayo kasih. Saya percaya, terimalah, Anda akan jadi kaya. No. Saya tidak mau mata Anda tertuju ke bonus. Saya mau mata Anda tertuju ke gaji. Inilah upahmu. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Ada suatu sukacita memberi, dekat sama Tuhan, itu tidak ada duanya. Bukan ada berkat materi yang bisa gantikan itu. I will give. Saya sendiri dan keluarga sudah siapkan memberi. Saya memberikan bagian saya. Memberikan bagian yang sakit buat saya. Dan hari ini saya terima banyak sekali kesaksian. Dari Sidoarjo, dari Surabaya, dari gimana. Sampai mau nangis tahu nggak dengarnya. Ada orang yang memberikan semua yang dia miliki. Saya nggak bisa ceritakan, tentunya dia memberi tangan kanan kirinya nggak boleh tahu. Saya nggak boleh diberitahu oleh pengkhotbah, mengkhianati tangan kanannya. Saya nggak akan lakukan itu. Itu pun bukan dia yang ceritakan, itu pun orang lain yang tahu dia begitu ceritakan ke saya. Ada yang kasih satu-satunya motornya, udah nggak punya motor lagi, kasih. Ada full timer kita, ada gembala yang mau kasihkan, bahkan rumahnya, mobil. Aduh, saya nggak bisa ceritain satu-satu. Saya sendiri bukan saya bukan penerima, saya sendiri pemberi pun saya berkata gini, tadi saya beritahu juga beberapa di antara orang itu, salah satunya saya katakan begini, aku rasa kayak gak layak ya jadi gembala kalian. Bukan berarti saya gak memberi, tapi ketika kita memberi, kekudusan itu terjadi, kita saling merasa gak layak satu sama lain terhadap satu sama lain. Ini adalah gereja paling gini menurut saya, dari semua yang saya lihat, gereja paling gini di seluruh Asia. Kasih tepuk tangan. Orang-orang yang Tuhan tidak akan lupa. Orang-orang yang Tuhan ingat marganya seumur hidup, turun-temurun, Rufus Alexandernya tak akan Tuhan lupa. Bapak Ibu Saudara, dia menantikan kerajaan Allah ya, Yesus mati. Cintanya pada kerajaan Allah melampaui kekecewaannya. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta bayat Yesus. Pertanyaannya, kenapa menghadap Pilatus kok perlu memberanikan diri? Tak ceritai, ginilah bahasa Surabayanya. Menurut sejarah, ini sejarah nyata, sejarah Roma, Pilatus itu orangnya kejam sekali. Yang ditulis oleh Alkitab adalah dia korupsi. Dia itu orangnya takut bahkan sama orang Yahudi demi kedudukan pribadi. Tapi tahukah sejarah mengatakan, governor atau pemerintah yang namanya Pilatus ini, begitu kejamnya, dia juga suka menyalibkan wanita di kayu salib. Maaf ya, yang anak kecil tolong, saya nggak bisa, ini saya lihat banyak anak kecil juga. Pilatus bahkan suka menyiksa orang-orang yang dia salibkan, termasuk yang gendernya berbeda itu, memotong bagian tubuh tertentu dan dipertontonkan secara umum.
ngeri. Dah, berhenti situ. Bahasa saya mungkin lebih bisa tertutup buat anak-anak, tapi Anda bisa bayangkan maksud saya apa. Gender yang lain, bukan saya. Potong apa? Lalu dia minum darahnya bayi. Mau tahu nggak Bapak Ibu Saudara, bahwa yang namanya Yusuf Arimatea ini datang menghadap itu resiko pribadinya tinggi, dia pasang badan. Itu kalau Pilatusnya gila, kan dia penjajah. Masa Anda enggak tahu Roma? Kolisium itu dibuat apa? Orang keluar mentah-mentah, gladiator itu loh filmnya kan Anda tahu. Itu orang di mangsa singa, mereka tertawa, hahaha, haus darah. Dan dia pasang, rasa takut kita dalam memberi harusnya lebih kecil daripada rasa kasih kita kepada Tuhan kita. Dan dia mau memberi pada Tuhannya. Coba lihat ayat 46. Apa yang Yusuf Arimatea lakukan? Cintanya menginspirasi. Yusuf pun membeli kain lenan. Dia beli kain lenan. On top of it, sudah memberikan kuburan, dia membeli kain lenan. Lalu kemudian ia menurunkan mayat Yesus. Coba perhatikan, dia sendiri yang turunkan loh. Dia nggak suruh pesuruh. Karena nggak ada orang yang mau sama semua orang yang asosiasi sama Yesus. Dijauhi sama orang. Jangankan asosiasi gimana. Cuman diberitahu dia dari area yang sama maksudnya dia golongan yang sama aja ketakutan kok si Petrus itu. Kamu golongan mereka, kamu orang Galilea. Enggak tut. Semua ada kata-kata hujatan yang muncul dari mulut Petrus ketika dia menghujat, ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Mana ada yang berani turunkan Yesus? Dia turunin sendiri. Ini yang saya sebut korban. Memberi itu, sampai si kaya itu pun merasakannya. Bahwa ini adalah pemberian pribadi, bukan dari apa yang dia punya lebih. Ia menurunkan mayat Yesus dan dari salib. Dan ia yang mengapaninya. Dia yang mengapaninya. Dengan kain lenan. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Cintanya sama Tuhan itu totalitas. Saya tadi pagi ngomong tentang kalau memberi pada Tuhan jangan setengah-setengah. Pemilik restoran, kalau kasih itu jangan cuma makanan, minum, bayar terpisah. Kalau enggak sekalian makannya suruh bayar, dicat sekalian. Kalau mau kasih orang itu, makan malam contohnya kita mau senangkan siapa, jangan cuma kasih, siapkan semua sehingga orang itu enggak perlu keluar apa-apa, itu baru pemberian. Ini loh, Yusuf Arimatea itu. Dia all the way sama Tuhan, totalitas. Luar biasa orang ini. Dan satu buahnya, tahu nggak buahnya Yusuf Arimatea apa? Tahu nggak? Maria Magdalena. Pada waktu semua kecewa termasuk wanita itu nggak tahu mau ngapain. Dibutuhkan seorang pria untuk mencelikan mata seorang wanita. Untuk menunggu pagi-pagi buta keesokan harinya. Lebih tepatnya 2 hari kemudian. Karena itu petang waktu Tuhan Yesus diturunkan, masih ada Sabtu, lalu habis itu Minggu Tuhan bangkit bukan? Setelah Sabat itu. Coba lihat ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat, bukan hanya melihat di mana Yesus dibaringkan, melihat perlakuan Yusuf Arimatea kepada Yesus yang mereka cinta. They saw. Mereka melihat gimana si Yusuf masuk ke gedungnya Pilatus. Ngeri itu, keluar enggak tuh? Kalau dia gila ditanya, kamu hubungannya apa sama dia? Matilah. Tapi dikatakan dia berkenan memberikan mayatnya. Karena bagi Pilatus, yalah siapa lagi yang mau? Gua nggak mau nih, harus kuburkan orang itu. Keluar biaya lagi dong dari teksnya untuk kaisar. Ada orang yang mau sukarela ambil, ya aji mumpung kebetulan. Dikasih. Dan Maria lihat gimana diturunkan, dikasih kain kapan, dibaringkan. Maria lihat semuanya. Makanya pagi-pagi buta, dia datang ke kuburan itu. Orang pertama yang melihat Yesus bangkit, Maria Magdalena. Perbuatan Yusuf, cintanya menginspirasi orang berikutnya untuk mencintai Yesus. Perbuatan cinta kita hari ini nanti lewat persembahan kasih. Lewat korban, bukan cuma persembahan kasih. Korban yang sampai menyakitkan daging kita. Ini akan menginspirasi seseorang. Orang-orang berikutnya sampai anak cucu dan cicit kita. Di gereja ini, melalui gereja ini sampai bangsa-bangsa. Yang akan mencintai Yesus. Karena pemberian kita hari ini. Think about it.
perbuatan kasihnya menginspirasi Maria Magdalena yang akhirnya melihat Yesus pagi-pagi buta, yang juga pada akhirnya menginspirasi para rasul untuk mengasihi Yesus dengan hidupnya dan memberitakan Injil kemana-mana. Satu perbuatan kasih kita hari ini akan menginspirasi orang-orang yang akan datang yang sekarang belum kelihatan di sini. Sehingga perbuatan kasih kita ini akan dikenang oleh Allah. Dan sampai seterusnya akan menginspirasi orang-orang yang kita belum kenal hari ini. Orang-orang baru sejauh yang Tuhan akan panggil datang kemari dan melalui sini ke sana memberkati. Akan banyak orang-orang yang jatuh cinta dengan Tuhan. Karena hari ini gedung yang kita bangun 30 bulan lagi jadi dari bulan Mei. Tidak dibangun di atas dasar persembahan orang kaya. Tapi dibangun di atas air mata orang yang mencintai Dia. Benihnya gereja ini, tulis baik-baik. Kasih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kotak-kotaknya sudah ditaruh di sini semuanya. Kita akan nyanyikan lagu ini, bawa barang pribadi ketika Anda keluar dari kursi karena tidak akan diberikan kantong persembahan. Tapi bagi orang-orang sendiri Anda harus maju sendiri, mempersembahkan kepada Kristus. Kristus ada di dalam rumahnya. Dan ketika Anda lakukan itu, bawa barang pribadi, nanti sebelum Anda kembali ke kursi, jangan kehilangan apa-apa. Sebab tidak semua orang yang datang di gereja kita hari ini adalah jemaat. Ya, haleluya. Are you ready? Mempersembahkan yang sudah Anda persiapkan. Betapa hatiku. Langsung maju. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kota-kota terdekat, datanglah ke kota-kota terdekat. Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Oh, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya kami Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya angkat tanganmu, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah aku
Haleluya. Sekalipun jemaatmu tidak pernah minta, apalagi terima firman yang begini. Hamba yang minta untuk mereka. Hamba minta engkau memberkati mereka. Dan hamba tahu sekalipun hamba tidak minta, engkau sudah berniat untuk memberkati mereka. Engkau selalu berniat memberkati mereka. Tuhan, bagi mereka yang masih terlilit hutang, hamba minta engkau ingat mereka. Ingat marga setiap jemaat, ya Tuhan, mereka yang memberi dengan tangan kasih. Remember them. Remember their family. Ingatlah keluarga mereka. Ingatlah marga mereka. Jangan tinggalkan mereka. Terima kasih untuk jemaat teladan. Belum pernah aku melihat jemaat seperti ini. Seperti jemaat mula-mula mereka. Tuhan berkati. Jadikan biji matamu. Keturunan mereka Rufus, Alexander semua. Ya Tuhan, terima kasih hamba berdoa. Roh Kudus nyata dalam kehidupan mereka. Tak ada orang yang jatuh miskin dengan memberi. Sertai termasuk kesaksian yang hamba sudah dengarkan. Orang yang memberi segala-galanya. Remember them that they will not fall. Angkat mereka. Jadikan mereka teladan. Mereka adalah orang-orang yang ada duanya. Ya Tuhan, sekalipun mereka nak minta, ajari mereka berkapasitas dengan kapasitas yang baru. Hamba mohon agar kau turun-temurun menjalin sebuah hubungan dan covenant perjanjian dengan keturunan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mimpi yang belum menjadi kenyataan, setiap harapan di depan. Tuhan ingat, Tuhan nyatakan kuasa-Mu ke dalam kehidupan jemaat. Hamba minta, ya Tuhan, tongkat gada hamba guna. Pakai tongkat yang ada Tuhan, touch the sky. Jamah ya Tuhan, ujung tongkat yang sekarang ku pegang untuk jemaat-Mu ini. Jamah dan urapi dengan urapan yang baru untuk mereka. Terima kasih Bapa, mereka tidak meminta. Hamba yang mohonkan dalam nama-Mu Yesus untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Hanya ini Tuhan. Kotak bisa pergi. Kotak boleh pergi. Go. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Berarti tutup bersepakat hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku. Pakailah hidupku sebagai
Allah memberkati setiap kehidupan kita. Dan setiap jemaat keluar masuk disertai Tuhan. Biar Tuhan menyinarkan wajahnya. Biar Tuhan Yesus menyinarkan wajahnya atas setiap domba-domba dan mempelainya. Dan biar Roh Kudus mengurapi setiap kita dengan urapan yang melimpah hingga piala kita melimpah ruah untuk kebaikan dan diperkaya dalam kebajikan dan kemurahan. Dan kebaikan kemurahan Tuhan itu senantiasa mengikuti Anda dan saya seumur hidup kita. Angkat tanganmu, terimalah berkat ini dan membawa janji pulang, membawa Kristus di dalam hati. Dalam nama Yesus, haleluya. Jesus loves you. Haleluya. Amin. Selamat sore.